Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan feed, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kembali kita menanggapi kandurun-kandurun yang tentu saja itu berfokus ya untuk memperjuangkan agama gitu ya, dan mengkafir-kafirkan agama lain dan menjatuhkan ajaran agama lain ya. Artinya ajaran agama yang lain itu pasti salah, yang benar adalah mereka sendiri. Teman-teman sekalian, kali ini seorang Habib ya, keterangannya seorang Habib mengatakan bahwasanya haramkan aqua, haramkan feed ya, air mineral gitu ya, harus diharamkan supaya kafir itu tidak berkembang di Indonesia. Memang busuk sekali ya pola pikir dia. Dan ternyata teman-teman sekalian, dia melakukan hal itu karena dia sedang membuka sebuah usaha dagang, yaitu air mineral juga gitu ya. Buatan dia yang katanya sudah steril ya, sudah dibaca ayat-ayat gitu ya untuk air itu. Jadi orang Islam harus membeli di situ. Teman-teman sekalian, sangat lucu sekali. Oleh karenanya saya langsung saja untuk mengajak kita menonton videonya berikut ini. Buat teman-teman yang bekerja di pabrik aqua maupun di pabrik feed, kalau kalian sampai kehilangan pekerjaan, kalian ingat-ingat habaib yang satu ini ya. Demi untuk menjual mineral water produksinya sendiri, dia bawa alasan demo bela Nabi untuk membuat kalian kehilangan pekerjaan. Begitulah kalau orang beragama tetapi tidak berakal. Padahal Allah kasih manusia untuk berakal. Di pabrik aqua, di pabrik feed, banyak sekali umat muslim yang bekerja di sana. Haruskah kita buat mereka dalam keadaan yang seperti ini kehilangan pekerjaan? Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan feed, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Salam logika. Gua pernah lihat ada seorang ustadz, tapi lupa namanya, yang mempromosikan minuman kemasan merek Azwa. Memang boleh promosi? Boleh dong. Yang tidak boleh itu mempromosikan barang kita dengan menjelek-jelekan atau mengharam-haramkan produk lainnya. Padahal produk lainnya sudah dapat sertifikat halal dari MUI. Ustadz ini bilang bahwa merek Azwa ini sejak dari mata air sudah khatam Al-Quran. Dan pembuatannya di pabrik, selama pembuatannya diperdengarkan doa-doa dan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Ayolah, kalau kita mempromosikan buat mengembangkan ekonomi Islam, gua dukung. Asal jangan dengan menjelek-jelekan produk lain. Satu hal lagi, gua pernah lihat minyak goreng merek 212 dan angka satunya itu memakai logo Tugu Monas. Itu gua nggak suka. Monas itu bukan milik 212, itu milik seluruh rakyat Indonesia. Itu aja keberatan gua ya. Jangan selalu menjual agama. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah lihat bersama. Dan tentu saja yang disampaikan oleh seorang ibu tadi di awal, saya setuju gitu ya. Jadi kalau ada yang kehilangan pekerjaan ya karena diharamkan aqua, diharamkan feed gitu, ya maka ingatlah ya kepada seorang ustadz atau habib yang sedang berbicara seperti itu ya, bahwa untuk mengalahkan orang kafir itu supaya mereka tidak berkembang di Indonesia ya harus mulai dari hal yang kecil ya, haramkan aqua, haramkan feed, haramkan ini dan itu. Tapi teman-teman sekalian, HP juga tidak diharamkan. Pesawat tidak diharamkan, lampu listrik juga tidak diharamkan.
ya, mikrofon juga di dalam masjid, segala toa di masjid tidak diharamkan ya. Semua itu bisa digunakan untuk kepentingan mereka, jadi yang ada haramnya. Tapi ya seperti tadi, karena dia lagi buka usaha, seperti keterangan yang disampaikan oleh seorang ibu tadi, dia sedang memperjualbelikan sebenarnya dagangan baru gitu ya, air mineralnya. Jadi sehingga menjatuhkan produk ya, atau pabrik aqua dan juga feed itu ya. Teman-teman sekalian, jelas juga dikatakan di situ bahwa yang bekerja di sana itu banyak sekali dari pihak Muslim. Jadi apakah hanya gara-gara untuk memperjuangkan apa yang disampaikan oleh ustadznya, fatwa ya, diistilahkan begitu sama mereka, harus hilang pekerjaan gitu loh, ya? Padahal apa salahnya di situ? Kan sudah ada sertifikat halalnya. Di aqua itu kan sudah dicek oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan itu dikasih yang namanya cap MUI ya, label halal. Ya jadi sebenarnya udah lebih cukup di situ. Jadi nggak perlu lagi ini dan itu, haramkan ini haramkan itu. Kalau perlu ya memang haramkan semua gitu ya. Semua buatan kafir harus diharamkan. Ya jadi yang disampaikan juga seorang bapak tadi juga setuju teman-teman sekalian ya. Sekalipun sebenarnya mereka beragama Islam, tapi mereka tidak setuju dengan pola pikir semacam itu ya. Marilah ya saling bergandengan, jangan kita menghasut rakyat untuk menjatuhkan orang lain gitu ya teman-teman ya. Karena kita ini sesama manusia, sama makhluk loh, ciptaan Tuhan ya. Lepas daripada kita mempunyai agama yang berbeda gitu ya. Tapi ingat bahwa kita ini sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi manusia kan makhluk sosial, maka kita butuh orang lain gitu. Jadi jangan seperti cara itu yang menjatuhkan. Tapi teman-teman sekalian, bagi kita sebagai orang Kristen tidak perlu kaget dengan hal itu. Karena memang Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri orang di akhir zaman. Ini sudah akhir zaman dan tentu saja hal-hal itu wajar-wajar aja terjadi. Tapi kita harus berhati-hati ya. Karena orang-orang seperti mereka ini yang mereka lawan kan udah jelas-jelas tuh. Nasrani dan Yahudi gitu ya. Karena mereka menyamakan Nasrani itu sebagai Kristen gitu loh ya. Mereka bilang Nasrani itu diarahkan kepada Kristen teman-teman ya. Walaupun pada hakikatnya kita berbeda dengan Nasrani ya. Saya sudah pernah memberikan penjelasan itu. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat dulu apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita mengenai keadaan manusia pada akhir zaman di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat kita teman-teman sekalian supaya kita cerdas. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, jelas itu Alkitab jelas ya mencatat itu. Mereka akan membual ya dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, jadi benci gitu ya, karena merasa diri mereka paling benar gitu ya. Agama lain pasti salah. Ya harus dihancurkan, harus dilawan, harus diperangi, harus ya dihabisin bila perlu gitu ya. Ini yang selalu disuarakan selama ini kepada kita. Tapi ajaran kekristenan ya tidaklah demikian. Makanya kita ditegur ya, supaya kita tahu cara menghadapi orang-orang seperti itu. Kemudian teman-teman di dalam ayat 3, tidak tahu mengasihi. Ini dia. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi Alkitab memberikan hikmat buat kita supaya kita jangan ikut-ikutan ya dalam keplotan orang-orang semacam itu tadi. Ya, haramkan aqua, haramkan feed. Teman-teman sekalian, jelas bahwa ini sebenarnya memfitnah ya, memfitnah pabrik aqua dan pabrik air mineral feed ya. Merit feed. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat di situ bahwa ini benar-benar menyudutkan gitu loh ya. Tidak ada kasih ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ya ini bagian dari apa yang dilakukannya. Jadi teman-teman sekalian, keadaan manusia di akhir zaman ini sudah dikasih tahu kepada kita, sudah diajarkan kepada kita supaya kita berhati-hati terhadap mereka. Karena mereka
ya pastinya akan terus gitu ya, terus menghimpit orang-orang percaya. Ibarat sesuai dengan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam hal kerajaan sorga loh. Bagaikan seorang tuan yang menanam benih gandum gitu ya. Lalu ada juga musuh yang menanam benih lalang gitu ya. Jadi lalang dan gandum sama-sama tumbuh gitu loh. Orang jahat dan orang benar sama-sama dibiarkan oleh Tuhan. Karena kalau saat ini langsung dipisahkan oleh Tuhan, ya orang benar bisa juga ikut di dalamnya. Nah oleh karenanya untuk membuktikan itu ya di akhir zaman nanti. Maka di akhir zaman gandum akan kelihatan dan lalang akan kelihatan. Lalang akan dipisahkan dari gandum. Lalang dibakar, gandum akan dikumpulkan. Gitu ya. Di tempat, di lubung-lubung yang baik pastinya. Ya, di tempat yang baik. Demikianlah kerajaan surga teman-teman sekalian. Ya, orang jahat, orang baik sama-sama sekarang itu berjuang di muka bumi ini. Nanti suatu kelak di akhir zaman Tuhan akan membuat perbedaan antara keduanya. Orang jahat akan dibinasakan dalam kefasikannya di neraka kekal. Dan orang baik akan mendapatkan ganjaran sesuai perbuatan baik mereka, yaitu keselamatan kekal, hidup kekal, dan kebahagiaan untuk selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Jadi teman-teman sekalian, mari kita bijak dan kita berhati-hati. Ya karena orang-orang seperti yang tadi yang ngomong itu ya masih banyak gitu ya. Bukan cuma 1-2 orang di Indonesia ini. Kandur-kandur Indonesia ini begitu banyak. Menyudutkan agama lain, menghina agama lain, mengkafirkan agama lain. Yang melawan pemerintah itu sudah lumrah terjadi gitu ya. Oleh karenanya saya mengajak kita semua teman-teman sekalian untuk berdoa bagi Indonesia. Doakan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin, dan kita doakan juga seluruh jajaran kepemerintahan mulai dari pusat ya yang tertinggi hingga sampai ke yang terendah ya di daerah-daerah. Kita doakan supaya semuanya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan ya, sesuai sumpah jabatan mereka. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.